Ya. Pak Erik, izin saya alih untuk... Nggak apa-apa, lanjut aja. Pak Erik, izin saya Alif dari bolasport.com. Maaf izin bertanya. Tadi di luar dari 20 stadion tersebut, ada mungkin satu stadion yang mungkin jadi perhatian juga, yaitu JIS. Bagaimana Bapak melihat untuk memperbaiki JIS itu sendiri, komitmennya dan juga langkah-langkahnya bagaimana? Terima kasih. Saya rasa JIS itu kan asetnya Pemda DKI. Insya Allah di Indonesia Sport Summit Pak Gubernur, Pak Pram akan hadir. Salah satunya menawarkan beberapa aset yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Jadi itu bagian dari payung yang bersama kita lakukan. Jadi Pak Gubernur DKI punya komitmen yang sama, ya kita mendukung tentunya. Kalau persentase sarana olahraga yang idle di Indonesia itu berapa Pak sampai harus dibikin MOU ini? Kemudian yang kedua, untuk mempercepat implementasinya akan ada insentif kah Pak untuk daerah juga? Ada insentif untuk daerah nggak Pak untuk mempercepat MOU ini segera diberlakukan untuk mendorong gitu? Ya, yang pertama memang 20. Kalau mungkin bisa ditampilkan halaman Pak Oni, halaman 9, yaitu 20 stadion yang jadi target utama dulu. Tapi juga bagi MOU ini idle jadi beban APBD ini juga dapat dikerjasamakan dengan dunia usaha komersial yang profesional, ya. Di samping untuk sarana olahraga yang terjalan. Impactnya kepada ekonomi nasional, dan beliau peduli bagaimana sesuai arahan Bapak Presiden, penting sekali menjaga efisiensi dan efektif daripada program-program daripada tentu pendanaan yang ada di daerah. Dan saya juga terima kasih kepada Menteri UMKM Pak Maman yang memang melihat ini semua menjadi bagian juga sinergi program untuk kebangkitan UMKM di daerah, di mana yang namanya jualan UMKM itu kalau ada event biasanya laku atau di tempat yang memang sering dikunjungi. Nah, karena itu saya memberanikan diri bersinergi dengan beliau-beliau, dan saya melihat angka-angka yang real, bukan angka-angka yang bohong. Tadi saya sampaikan misalnya di dunia itu kalau kita bicara sport tourism angkanya 481 billion. Saya nggak tahu di triliunin kalau rupiah itu berapa ribu udah angkanya. Dan itu akan terus naik 4 kali lipat di tahun 2033. Dan didominasi oleh Amerika Serikat 40%. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat, kalau bicara sport, tourism, industri olahraga, Amerika luar biasa. Nah, lalu kita bandingkan dengan di Indonesia. Saya rasa kalau fasilitas olahraga kita tidak kalah dengan banyak negara. Tetapi sayangnya fasilitas olahraga yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah ini masih menjadi beban anggaran, terutama untuk pemerintah daerah. Disitulah banyak sekali fasilitas olahraga itu setelah PON ataupun setelah dibangun itu mangkrak. Padahal kalau fasilitas-fasilitas ini bisa dipergunakan untuk event atau dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin fasilitas olahraga ini menghasilkan sebuah keekonomian untuk pemerintah daerah, yaitu tadi yang disampaikan Pak Tito, mendapat pendapatan pajak dan lain-lain. Dan juga si UMKM atau masyarakat daerah punya event-event besar. Nah, disinilah kenapa kita mendorong. Dan saya yakin pemerintah daerah yang punya visi yang sama dan ngerti keuangannya, ini pasti akan melakukan percepatan ini. Apalagi payung hukumnya, Permendagrinya sudah ada. Tinggal bagaimana implementasinya. Nah, di sini kami juga bersepakat dengan Pak Tito dan tentu Pak Maman, pemetaan daripada aset-aset yang ada di daerah. Supaya jangan, mohon maaf, sudah ada dibangun kembali, sekedar untuk tadi ya program jangka pendek yang jangka panjangnya malah membebani daripada keuangan daerah tersebut. Nah, saya sudah benchmarking Pak Tito dengan Inggris. Kemarin saya diterima oleh Menteri Inggris. Salah satunya
tugas daripada Kemenpora di Kementerian Inggris itu adalah memetakan bersama tentu Mendagrinya untuk bahwa penggunaan aset di daerah ini sesuai dengan kebutuhan publik dan masyarakatnya. Yang diutamakan publik. Jangan-jangan nanti ke depan Pak Tito yang diperlukan itu lapangan bola di desa-desa, bukan membangun stadion olahraga yang megah. Ya, dan over pembangunannya. Ya, di Inggris itu rata-rata 25 ribuan. Di kita banyak sekali yang sudah 40 ribu dan akhirnya tidak ada. Nah, hal-hal ini sejalan dengan tadi arahan Bapak Presiden, kita harus efisien, efektif, tepat sasaran, dan Presiden mau Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto ada pertumbuhan ekonomi tidak hanya di nasional tetapi dari daerah ini harus memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tepat dan sasaran. Jadi itu rekan-rekan media, dan kami bersepakat nanti akan bikin tim pengawalan dan melaporkan kepada Bapak Presiden langsung mengenai kerjasama MOU ini sehingga ada impact-nya buat program besar Bapak Presiden membangun bangsa tidak hanya ekonomi tetapi dengan manusianya, manusia seutuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.